Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan masuk ke kisah gelap dua pemuda yang merantau ke kota. Di sana, mereka bertemu dengan preman pasar yang kejam, dan nasib tragis menimpa salah seorang dari mereka. Sahabatnya yang selamat pun tidak tinggal diam. Dendam mulai menuntun langkahnya. Sebelum masuk ke ceritanya, sempatkan dulu untuk tekan tombol subscribe. Jika sudah, yuk kita lanjut ke ceritanya. Di sebuah desa terpencil, lahirlah seorang pemuda bernama Misbah. Sejak kecil, ia hanya tinggal bersama neneknya, karena kedua orang tuanya telah lama tiada. Setiap hari, Misbah membantu neneknya memetik sayuran di ladang, kemudian menyerahkannya ke Juragan Arman, pemilik perkebunan sayuran yang sangat luas. Meski hanya seorang kuli, Misbah menumpahkan seluruh tenaga dan harapannya, menapaki hari demi hari dengan kerja keras dan kesederhanaan. Di sela-sela kegiatan mereka memetik sayuran kol, Misbah menatap neneknya dan berkata, "Suatu hari nanti, aku ingin sukses, agar bisa membuat nenek bahagia, punya perkebunan seluas milik Juragan Arman." Harapannya sederhana, tapi tekadnya besar. Bagi sang nenek, Misbah bukan sekadar cucu biasa. Ia adalah harta paling berharga, sumber kebahagiaan setiap hari. Suatu malam, Misbah didatangi ketiga temannya, yaitu Ade, Humaidi, dan Rojak. Rojak mengajak Misbah mengadu nasib ke kota. Di sana ada paman Rojak. Rojak mau minta dicarikan pekerjaan kepada pamannya itu. "Mudah-mudahan langkah ini bisa mengubah nasib kita," ujar Rojak kepada teman-temannya. Namun, dari ketiganya, hanya Rojak dan Misbah yang memutuskan berangkat. Ade dan Humaidi memilih tetap tinggal di desa. Malam itu juga, Misbah berbicara pelan kepada neneknya. Kalau kedatangan Rojak tadi ke sini, ia mengajak ke kota untuk mencari pekerjaan. Misbah meminta izin, berharap langkah ini membawa kehidupan yang lebih baik. Neneknya hanya terdiam, hati sedih, tapi akhirnya berkata, "Kalau memang begitu, nenek mendoakan setiap langkahmu." Keesokan malam, Rojak datang seorang diri ke rumah Misbah, ingin memastikan tawarannya. Misbah berkata, "Oke, aku sudah izin sama nenek." Rojak tersenyum penuh semangat dan berkata, "Kalau begitu, besok kita langsung berangkat ke kota." Keesokan paginya, Misbah dan Rojak berpamitan kepada nenek. Pagi itu terasa berat bagi sang nenek, kehilangan cucunya yang sejak kecil selalu ada di sisinya. Namun hari ini, untuk pertama kalinya, Misbah akan pergi ke kota. Nenek mengantarnya hingga naik ke mobil angkutan desa, sebuah bus kecil, sambil menahan haru. Di sela-sela perjalanan, Misbah dan Rojak tenggelam dalam angan-angan mereka, layaknya pemuda kampung yang baru pertama kali menjejak kota. Mereka membayangkan masa depan yang lebih baik, sukses, membangun rumah di kampung dengan halaman luas, membeli sawah dan ladang. Setiap hayalan seolah memberi semangat, menyalakan harapan di tengah jalan yang panjang menuju kota. Sesampainya di kota, Misbah dan Rojak menelusuri kompleks sambil membaca kertas berisi alamat rumah paman Rojak, pemberian orang tuanya semalam. Kemudian mereka menghampiri seorang bapak-bapak dan menanyakannya. Dengan ramah, sang bapak menunjuk, dan mengatakan kalau alamat itu masih sekitar 1 kilo dari sini, tepatnya di sekitar taman di kota tersebut. Semangat mereka pun sedikit meningkat, karena tujuan sudah mulai terlihat. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di alamat yang tertera. Dengan suara lantang, mereka mengucapkan salam di depan rumah itu. Tak lama kemudian, Paman Isro, yaitu pamannya Rojak, keluar dari rumah tersebut. Ia langsung memeluk Rojak dengan haru. Matanya berkaca-kaca, tak percaya melihat keponakannya di depannya setelah 10 tahun tak bertemu. Paman Isro segera mengajak mereka masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, ia menanyakan, "Bagaimana kabar ibumu dan bapakmu, Jak?" Percakapan hangat pun berlangsung, dipenuhi rasa kangen. Tak lama kemudian, Paman Isro menyuruh Rojak dan Misbah beristirahat, menyadari bahwa mereka telah menempuh perjalanan panjang dari kampung, sejak pagi hingga sore tiba di kota. Esok paginya, Biretno memanggil Rojak dan Misbah. Biretno merupakan istri dari Paman Isro, lalu ia menawarkan usaha kepada mereka. Ia berkata, "Bagaimana kalau kalian mencoba berjualan daging di pasar? Jika mau,
Siang nanti kalian bisa ikut bersama Paman Isro untuk bertemu juragan daging. Biretno menjelaskan, juragan itu adalah Joko, teman Bibi dulu. Kemudian dengan nada semangat mereka berdua menjawab, kami siap. Siang itu juga, Paman Isro mengantarkan Rojak dan Misbak bertemu juragan Joko di sebuah pasar tradisional di kota itu. Paman Isro memohon agar kedua keponakannya dari kampung diberi kesempatan ikut berjualan daging. Dengan nada ramah, Pak Joko menjawab, mereka boleh berjualan mulai besok, karena kebetulan ada 2 lapak yang sedang kosong. Malam harinya, di sela-sela makan malam, Biretno berpesan kepada Rojak dan Misbak. Ia menegaskan bahwa Pak Joko adalah orang baik yang sudah memberi mereka kesempatan. Karena itu, Biretno meminta agar mereka berjualan dengan jujur dan sungguh-sungguh, jangan sampai membuatnya merasa malu. Esok harinya, Misbak dan Rojak mulai berjualan. Mereka ditempatkan di lapak yang berbeda. Misbak berada di lapak bagian dalam, sementara Rojak di lapak depan. Hari itu berjalan lancar, karena semua sudah diajarkan dan diarahkan langsung oleh Pak Joko. Setelah selesai berjualan, Misbak dan Rojak kembali ke rumah Paman Isro. Malam itu, mereka menceritakan pengalaman pertama berjualan di pasar. Obrolan ringan berlangsung di taman kecil di pinggir rumah. Mendengar cerita mereka, Paman Isro merasa senang dan lega, karena melihat keduanya mulai cocok dengan kehidupan baru sebagai pedagang daging. 5 hari berjualan pun berlalu dengan lancar dan penuh semangat. Hingga suatu hari, lapak Rojak didatangi 2 orang preman. Mereka memperkenalkan diri sebagai pihak yang menguasai pasar itu, dan mengatakan bahwa setiap pedagang wajib membayar uang keamanan setiap hari. Mendengar hal tersebut, Rojak bertanya dengan nada heran, siapa kalian? Apakah petugas resmi atau petugas pajak? Salah satu dari mereka menjawab dengan nada tegas dan arogan, jangan banyak tanya, pokoknya kamu harus ikuti aturan kami. Rojak pun menjawab dengan nada tinggi, saya tidak mau bayar. Dari situlah perdebatan mulai terjadi, dan suasana lapak perlahan berubah menjadi tegang. Setelah perdebatan itu, Rojak ditarik paksa keluar dari lapaknya. Kedua preman tersebut menyeretnya ke belakang pasar. Disaksikan para pedagang yang hanya bisa terdiam ketakutan. Rojak kemudian dipaksa masuk ke WC umum di area belakang pasar. Di tempat itu, Rojak masih bersikeras menolak tunduk pada aturan mereka. Emosi kedua preman pun memuncak. Salah satunya mengeluarkan sebilah pisau, lalu menusukkannya ke dada Rojak. Tubuh Rojak ambruk lantai, sementara kedua preman itu langsung kabur meninggalkan Rojak sendirian dalam kondisi sekarat. Tak lama kemudian, seorang petugas parkir menghampiri lapak Misbak dan menyampaikan kabar buruk. Ia mengatakan bahwa Rojak tadi ditarik oleh 2 orang preman ke belakang pasar, dan dibawa masuk ke kamar mandi umum. Mendengar hal itu, hati Misbak langsung terasa tidak enak, dan rasa cemas mulai menyelimuti pikirannya. 1 jam kemudian, Rojak dilarikan ke rumah sakit dengan bantuan warga pasar. Kini ia terbaring lemah dan belum sadarkan diri. Misbak segera menghubungi Paman Isro dan Biretno. Mereka bertiga hanya bisa terdiam di sisi ranjang, menatap Rojak dengan wajah penuh kesedihan. Tiba-tiba Misbak melihat jari Rojak bergerak. Dengan panik, ia segera memanggil dokter. Pemeriksaan pun dilakukan, namun takdir berkata lain. Gerakan itu adalah yang terakhir. Rojak telah mengembuskan napas terakhirnya. Suasana ruang itu pun pecah dalam tangis dan kesedihan yang begitu mendalam. Setelah menyelesaikan seluruh administrasi rumah sakit, Paman Isro dan Misbak segera membawa jenazah Rojak kembali ke kampung halaman. Sebuah mobil ambulans melaju meninggalkan kota, membawa duka yang tak terucap sepanjang perjalanan.